jurnal ya. Nah, pada perusahaan jasa kita akan melakukan pencatatan jurnal yaitu kepada jurnal umum ya. Jadi formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada perusahaan jasa secara kronologis ya. Adapun format yang ada untuk jurnal umum itu meliputi halaman jurnal, tanggal, keterangan, kolom referensi, dan kolom debit dan kredit. Nah, halaman jurnal untuk transaksi yang dilakukan perusahaan ya meliputi jumlah yang banyak dan tidak cukup dicatat pada satu halaman saja. Kalau kalian di kelas 10 kemarin ya melakukan latihan ya pencatatan transaksi hanya satu halaman. Untuk halaman jurnal ini merupakan referensi atau referensi informasi yang dicatat pada rekening. Jika suatu rekening mempunyai referensi 1 ya, berarti sumber pencatatan tersebut terdapat pada buku jurnal halaman 1. Jadi nanti di buku besarnya kalau di kolom ref ada tulisan referensi 1, berarti kita bisa mengecek akun tersebut, rekening tersebut pada jurnal halaman 1. Kemudian kolom tanggal. Kolom tanggal ini dicatat pada jurnal. Karena apa? Jurnal ini kita ketahui bersama adalah pencatatan transaksi secara kronologis. Jadi transaksi yang berurut tanggalnya dicatat pada kolom tanggal. Nama bulan ya dan tahun cukup ditulis sekali saja pada ujung atas tiap-tiap halaman baru. Untuk kolom tanggalnya dicatat pada setiap terjadi transaksi. Kolom keterangan. Nah, ini merupakan ya bagian yang penting yang mana kolom ini nantinya akan menampung nama-nama akun yang terkait dalam transaksi tersebut ya, baik secara debit maupun secara kredit. Jadi untuk tiap-tiap transaksi harus disertai dengan keterangan dan kondisi yang menyertai, artinya akun tersebut bertambah ataukah berkurang, maka nanti akan ditulis di dalam kolom keterangan ini, dan kemudian di bawah nama akunnya ditulis keterangan ya, transaksinya itu transaksi apa. Kemudian kolom referensi. Nah, kolom referensi ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui rekening yang terkait pada transaksi tersebut. Ini rekening yang terdapat pada akun buku besar ya. Jadi kolom referensi ini nantinya akan dicatat ketika kita sudah melakukan posting pada buku besar ya. Yang ditulis nantinya adalah nama akun bagi perusahaan yang besar, kemudian tanda checklist bagi perusahaan kecil. Kemudian kolom debit dan kolom kredit, di sini ditulis nilai rupiah yang ada pada setiap transaksi yang berpengaruh. Jadi untuk rekening debit ya, akun yang ada di debit nanti masukkan nilainya pada kolom debit, kemudian untuk yang akun kredit masukkan ke kolom kredit. Adapun bentuk jurnalnya sudah kalian ketahui bersama seperti ini ya. Jadi kalian bisa buka-buka kembali buku materi waktu kalian kelas 10. Baik, kita coba ke transaksi ya. Contoh di sini tanggal 1 Mei 2005 diterima kas 11.000 dan kendaraan senilai 15.000 dari Tuan Ubed sebagai modal awal. Maka transaksi tersebut ketika kita analisis, kas bertambah ya 11.000, maka kita masukkan kolom debit. Kendaraan juga bertambah di sisi debit juga 15.000. Kemudian karena ini sebagai modal, modalnya bertambah. Jadi modalnya berupa kas dan berupa kendaraan. Jadi totalnya 26.000. Sehingga kita masukkan ke dalam jurnal seperti ini. Nah, kita membacanya ya,
kas kendaraan pada modal Tuan Ubed senilai, ya, di kolom debit dan di kolom kredit. Jangan lupa untuk memberikan keterangan di bawah nama akun pada kolom keterangan. Oke, transaksi berikutnya. Tanggal 4 Mei dibeli perabot kantor seharga 5 juta dari Ayu Furniture. Dari jumlah tersebut 2.000 dibayar tunai, sisanya wesel 1 bulan tanpa bunga. Maka transaksi tersebut kita analisis. Perabot kantor bertambah, berada di sisi debit senilai 5 juta. Utang weselnya juga bertambah, ya, utang bertambah di sisi kredit, ya, senilai 5.000, dan kas berkurang di sisi kredit senilai 2.000. Maka kita masukkan ke dalam jurnal seperti ini. Untuk transaksi berikutnya, tanggal 15 dijual jasa pengangkutan secara kredit. Jadi kita melakukan transaksi penjualan jasa. Nah, di sini karena kita kredit maka timbul adanya piutang. Piutangnya bertambah senilai 1.500. Ya. Ya, tadi yang transaksinya tidak ada nilainya, ya. Jadi pendapatan kita bertambah di sisi kredit senilai 1.500. Maka jurnal yang dibuat seperti ini. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Kemudian transaksi keempat, tanggal 17 dibeli bahan habis pakai secara tunai, pembelian secara tunai. Dianalisis, bahan habis pakainya bertambah di sisi debit, kemudian kasnya berkurang di sisi kredit dengan nilai 1.000. Jurnalnya demikian. Bahan habis pakai pada kas. Transaksi kelima, tanggal 20 diterima kas 1.500 dari debitur untuk melunasi piutang pada transaksi yang ketiga tadi. Nah, di sini kasnya bertambah karena diterima, berada di sisi debit 1.500, piutangnya transaksi ketiga tadi berupa piutang, maka piutangnya berkurang, ada di sisi kredit 1.500. Maka kita buat jurnal kas pada piutang usaha senilai 1.500, masing-masing kolom debit dan kredit. Transaksi keenam, dikeluarkan kas senilai 3.000 untuk melunasi utang wesel yang terjadi pada transaksi kedua. Nah, kita analisis, utang weselnya berkurang, utang berkurang ada di debit senilai 3.000, kas berkurang ada di sisi kredit senilai 3.000. Maka jurnal yang kita buat adalah utang wesel pada kas dengan nilai 3.000. Baik, ya. Untuk analisis transaksi, ya, silakan kalian perhatikan kembali mekanisme atau aturan debit kredit, ya, di materi kelas 10. Untuk bahan latihannya supaya kalian lebih memahami materi ini, pencatatan transaksi ke dalam jurnal ini, silakan perhatikan, ya, latihan ini silakan dikerjakan. Baik, ya, nanti latihan ini Ibu kirim dalam bentuk file Word, ya, biar kalian lebih jelas. Jika ada pertanyaan silakan kalian ajukan ke Ibu, ya, ajukan ke saya, ya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.